Konsep atau teori George Lucas dalam perspektif sosiologi sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk sarana pembelajaran yang saya pilih untuk mengajar mata kuliah sosiologi sastra. Dengan video ini saya berharap kawan-kawan lebih mudah dalam memahami materi yang saya jelaskan, karena tentu saja kawan-kawan dapat menonton ulang video ini. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan utama pada pertemuan kali ini, kita mereview ulang secara singkat materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan awal, kita telah mempelajari mengenai pengantar sosiologi sastra yang berkaitan dengan istilah-istilah dasar dari sosiologi sastra itu sendiri, dan juga pengertian dasar dari sebuah karya sastra. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai aneka gejala sosiologi sastra yang berkaitan dengan standar dan cara pandang sosiologi sastra pada sebuah karya sastra. Kemudian kita juga telah mempelajari klasifikasi dan titik berat pada kajian sosiologi sastra, yaitu ada 3 model, ada sosiologi pembaca, yaitu antara audiens dan karya, lalu ada sosiologi pengarang, yaitu antara karya sastra dan pengarang, kemudian ada sosiologi karya, yaitu antara karya dan lingkungannya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sosiologi sastra dari sudut pandang George Lucas. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan dipandu dengan PowerPoint yang sudah saya buat. Seperti yang saya sudah ucapkan di awal, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep atau teori George Lucas dalam perspektif sosiologi sastra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama ada pengenalan singkat tentang G. Lucas, kemudian adalah istilah Charmin, dan yang terakhir ada pembahasan singkat mengenai buku The Theory of the Novel. Mungkin teman-teman pernah membaca atau mendengar siapakah G. Lucas itu? Jadi, George Lucas adalah seorang kritikus Marxis terkemuka yang berasal dari Hungaria dan menulis dalam bahasa Jerman. Sebagai kritikus sastra, Lucas adalah seorang yang berpengaruh karena perkembangan teorinya tentang realisme dan novel yang sebagai bagian dari genre sastra. Jadi, dalam genre sastra dia memfokuskan atau menitikberatkan perhatiannya pada prosa, yaitu khususnya novel. Ulasan singkat tentang teori realisme ini, jadi menurut Lucas, realitas masyarakat itu merupakan sebuah inspirasi bagi pembuatan sebuah karya sastra. Jadi melalui realitas tersebut bisa menghasilkan sebuah karya sastra seperti itu. Baik, pada poin selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan istilah cermin. Jadi Lucas ini terkenal dengan penggunaan istilah cermin pada karya-karyanya. Kira-kira apa makna istilah cermin ini? Jadi menurut pandangan Lucas, sebuah novel tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi lebih dari itu, ia memberikan kepada kita sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik, yang mungkin melampaui pemahaman umum. Sebuah karya sastra tidak hanya mencerminkan fenomena individual secara tertutup, melainkan lebih merupakan sebuah proses yang hidup. Jadi bukan hanya tentang sebuah kelompok tertentu atau individu tertentu, tapi dia merupakan proses yang hidup. Nah, pada poin terakhir yaitu pembahasan singkat mengenai buku The Theory of the Novel. Buku tersebut merupakan karya Lucas yang ditulis dalam suasana keputusasaan yang tidak kunjung hilang mengenai keadaan dunia, yaitu sekitar tahun 1914 hingga 1915. Apakah teman-teman masih ingat ada momen apa di tahun-tahun tersebut? Jika kita melihat pada kilas balik tahun tersebut,
yaitu ada momen atau kejadian Perang Dunia Pertama, sehingga karya tersebut atau buku tersebut baru bisa dipublikasikan di majalah Max Research tahun 1916. Kemudian hal yang terkenal juga dari Lucas itu yaitu adalah konsep atau teori novelnya. Konsep itu merupakan hasil dari aliran yang dianut Lucas pada masa itu yang disebutnya ilmu pengetahuan intelek. Ilmu tersebut merupakan sikap yang pada intinya didasarkan pada sikap antusias jiwa mudanya terhadap karya-karya Dudley, Simmel, dan Max Weber. Bagi Lucas, novel dianggap sebagai metode baru untuk mengatasi positivisme, dan ia lebih mengikuti pemikiran Hegel khususnya tentang dialektika. Di sini ia menggunakan temuan-temuan Hegel dan menerapkannya dalam masalah estetika. Jadi, Lucas ini selain sebagai kritikus Marxis, dia juga terkenal sebagai ahli estetika. Kemudian, bagi Lucas, novel selalu terikat dengan kehidupan real atau kehidupan nyata dalam masyarakat, entah menyangkut suasana kanak-kanak, problematika kekecewaan, dan problematika yang lainnya. Novel atau prosa dikatakan merupakan satu bentuk karya estetik yang paling dekat dengan dunia, kendati pun yang dimaksud dalam novel bukan dunia yang sempurna. Jadi meskipun dia merupakan karya estetik yang paling dekat dengan dunia, namun dunia dalam konteks ini bukanlah dunia yang sempurna. Sebagai seni artistik, novel lebih dianggap sebagai menggambarkan sesuatu secara historis filosofis. Historis filosofis ini yaitu melalui novel kita dapat melihat sejarah atau perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Bagi Lucas, novel atau prosa sebagai karya artistik dianggap kritis dan bijaksana. Dia juga mengekspresikan perasaan tentang hidup dan bereaksi atas masa tertentu. Jadi, apa yang terjadi pada sebuah masa, biasanya novel akan menggambarkan atau memberikan filosofis-filosofis tertentu pada masa-masa tersebut. Sehingga kita semua dapat melihat bagaimana perubahan dari masa ke masa. Kemudian, novel sebagai peradaban yang utuh, di dalamnya mengandung pemikiran filsafat atau cara berpikir filsafat yang menghargai keutuhan. Jika filsafat senantiasa berupaya berpikir dalam keutuhan, novel pun demikian. Novel atau sastra sama-sama berpikir dalam keutuhan. Novel berkisah bukan tentang dunia yang parsial, tetapi dunia yang utuh atau totalitas, tidak hanya tentang kehidupan duniawi, tetapi juga yang transendental. Jadi, totalitas sebagai realitas utama yang bersifat formatif dari segala fenomena. Novel sebagai salah satu bentuk karya seni menjadi subjek bagi dialektika historis filosofis, dan arah dialektika ini sangat tergantung pada asal mula genetiknya. Sempat saya singgung di awal bahwa novel ini bukan hanya sekedar karya sastra yang belaka, tetapi juga terkadang di dalamnya mengandung hal-hal filosofis yang menggambarkan sejarah pada masa tertentu. Dan itu dipengaruhi oleh keadaan atau dialektika genetik suatu masa. Novel merupakan epik dari suatu zaman yang di dalamnya totalitas hidup disampaikan secara tidak langsung. Seperti yang sempat saya sebut tadi bahwa novel itu merupakan gambaran dari suatu zaman. Dan kemudian realitas yang diciptakan dalam novel memiliki jarak dari realitas kehidupan konkret. Jadi meskipun dia merupakan cerminan dari kehidupan nyata atau kehidupan konkret, dia memiliki porsi atau posisinya sendiri dan itu tidak sama atau tidak sejajar dengan kehidupan nyata, tetap ada jarak di antara keduanya. Bentuk batinnya novel dipahami sebagai proses perjalanan individu yang problematis menuju dirinya sendiri, jalan dari realitas yang membosankan menuju realitas yang baru. Kemudian juga novel merupakan bentuk seni pendewasaan. Jadi melalui novel kita dapat belajar memahami keadaan atau masa-masa tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu novel memang tidak pernah bisa dengan sempurna mengungkapkan hidup, dan kompleks hidup yang ada dalam novel selalu bersifat utopis. Utopis di sini yaitu dunia khayalan yang hampir sempurna sesuai khayalan dari para penulisnya. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.
Semoga video ini dapat bermanfaat, dan bagi para kawan-kawan yang mengikuti kelas Sosiologi Sastra, untuk pemahaman yang lebih lanjut, saya sudah menaruh link tugas di Hebat, yaitu kawan-kawan dapat meresum video ini dan mengumpulkannya paling lambat 3 hari ke depan. Terima kasih semuanya. Jika memang berkenan, dapat like, komen, dan subscribe YouTube ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.